kita ini sudah diberikan Al-Quran, tapi kita nggak mau mengamalkan Al-Quran, maka celakalah kita. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain? Saya titipkan dua perkara kepada kalian. Kalau seandainya kalian itu menggunakan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Kita masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kita masih bisa melakukan aktivitas amal soleh. Maka patut kita bersyukur kepada Allah, karena semua nikmat yang Allah berikan itu sangatlah besar bagi kita. Maka semua nikmat itu haruslah kita gunakan dalam jalan ketaatan. Maka semoga kalimat yang terakhir yang terucap daripada lisan kita tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang dibawa beliau itu adalah sebuah kebenaran. Maka di saat kita mengikuti apa yang sudah beliau contohkan dan kita menjauhi apa yang sudah beliau larang, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah dan akan mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana sih sebenarnya menjadikan hidup kita bermakna. Maka yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah aturan yang mengikat dalam kehidupannya. Aturan itulah yang menyebabkan manusia ini mulia. Manusia ini beda dari hewan. Dan aturan itu harus berasal dari pencipta manusia. Gak boleh aturan itu berasal dari manusia itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia mengatur dirinya sendiri? Itu tidak bisa. Maka yang bisa atau yang mampu mengatur kehidupan manusia itu seharusnya pencipta manusia. Nah, bagaimana pencipta manusia itu mengatur manusia? Maka Allah sudah menurunkan yang namanya Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan kebenaran Al-Quran? Benar nggak Al-Quran ini kalamullah? Jangan-jangan Al-Quran ini bukan dari Allah gitu. Nih, Al-Quran itu sudah diturunkan pada abad ke-14 silam. Sudah zaman dahulu, sudah 1400 tahun lebih zaman dahulu. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari Al-Quran yang tidak terbantahkan. Jadi, tentang turunnya Al-Quran ada 3 fakta yang tidak bisa dibantah ketika Al-Quran itu turun. Yang pertama, Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya enggak? Jadi meskipun orang Muslim dan orang kafir itu pasti menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Gak mungkin berbahasa selain Arab. Jadi Al-Quran yang ada di Jerman itu gak mungkin berbahasa Jerman, pasti berbahasa Arab. Al-Quran yang ada di Indonesia itu juga pasti berbahasa Arab. Gak mungkin berbahasa Indonesia. Maka fakta yang pertama, Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu dibawa oleh Muhammad. Jadi baik orang Muslim maupun orang kafir, dia pasti menyatakan bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Muhammad. Bedanya, kalau orang Muslim itu mengakui Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, habis itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu pengakuan menurut orang Muslim. Tapi bagi orang kafir, Al-Quran ini merupakan ajaran Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan paham Muhammadisme gitu. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad termasuk juga pahamnya Muhammad. Itu bedanya.
tapi sama-sama mengakui bahwa Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Bedanya kalau muslimin, ini Al-Quran berasal dari Allah, wahyu dari Allah yang melalui malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang kafir mengakui bahwasanya Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk juga ajarannya Muhammad. Makanya disebut dengan paham Muhammadisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta yang ketiga, turunnya Al-Quran zaman dahulu itu masih minim transportasi. Minim interaksi antara orang bangsa Arab dengan non-Arab. Kan dulu kan nggak ada mobil gitu kan nggak ada pesawat, maka minim transportasi yang bisa menghubungkan bangsa Arab dengan bangsa non-Arab. Maka mustahil Al-Quran ini berasal dari luar Arab atau karangannya orang di luar Arab. Kenapa? Karena dulu transportasi itu minim. Jadi yang menghubungkan bangsa Arab dengan bangsa non-Arab itu sangat minim, tidak ada gitu. Yang ada itu onta, gitu kan. Makanya mustahil Al-Quran ini berasal dari luar non-Arab karena minimnya transportasi atau komunikasi zaman dahulu. Tidak ada headphone dan semacamnya. Itu fakta turunnya Al-Quran zaman dahulu. Ada 3 fakta yang tidak bisa dibantahkan. Fakta yang pertama yaitu Al-Quran berbahasa Arab. Fakta yang kedua yaitu Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Fakta yang ketiga, sarana transportasi zaman dahulu ketika turunnya Al-Quran itu sangat minim. Nah, dari 3 pertanyaan ini, dari 3 fakta ini, kira-kira nih ya, Al-Quran ini berasal dari mana sih? Dari 3 fakta ini, maka kita bisa membuat sebuah pertanyaan tentang asal muasal Al-Quran. Yang pertama, mungkin nggak Al-Quran ini dari karangannya orang-orang Arab? Kan berbahasa Arab. Maka kemungkinan yang pertama, apakah Al-Quran ini karangannya orang Arab? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apakah Al-Quran ini buatan Muhammad? Karena yang bawa itu adalah Muhammad. Kemungkinan yang ketiga, Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka kita bedah kemungkinan-kemungkinan ini. Apakah benar Al-Quran itu karangannya orang Arab? Apakah benar Al-Quran itu karangannya Muhammad? Ataukah benar Al-Quran ini adalah kalamullah? Maka kita bedah satu persatu. Nih, kita bedah yang pertama. Al-Quran itu adalah karangannya orang-orang Arab. Apakah benar Al-Quran ini karangannya orang-orang Arab? Maka kita lihat, kalau seandainya Al-Quran ini karangan orang-orang Arab, maka dulu langsung Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Quran ini bukan karangannya orang Arab. Sampai Allah itu menantang bangsa Arab untuk membuat semisal Al-Quran. Kalau memang Al-Quran ini karangannya orang Arab, seharusnya orang Arab itu menerima tantangannya Allah. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Ini di dalam Al-Quran surat Hud ayat 11. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Langsung ditantang sama Allah. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah karangannya orang-orang Arab, bangsa Arab, maka datangkanlah 10 surat. Ajak semua penolong-penolongmu itu untuk mengarang Al-Quran. Padahal zaman dahulu itu sastra Arab tinggi-tingginya. Pinter-pinternya orang berbahasa Arab, bersastra Arab, mengarang syair-syair Arab. Tapi ketika ditantang sama Allah, itu bangsa Arab nggak ada yang mampu gitu membuat karya yang semisal Al-Quran. Setelah itu levelnya diturunin sama Allah. Apa katanya Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar.
Jadi kalau seandainya orang mengatakan Al-Quran ini karangannya bangsa Arab, maka buatlah satu surat aja. Jangan 10, satu surat aja. Pilih surat yang paling pendek, buatlah. Kalau seandainya kalian masih bersekufu mengatakan Al-Quran karangannya orang-orang Arab. Ternyata ketika Allah menentang bangsa Arab, itu nggak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran meskipun seperti satu surat. Nih, tantangannya itu dinaikkan levelnya gitu kan. Yang barusan 10 surat, satu surat, sekarang tantangannya itu lebih ekstrim lagi. Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ana la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum bi ba'din dhahira. Katakanlah sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Kalau barusan kan seruannya kepada manusia. Nah sekarang kalau seandainya manusia berkumpul plus dengan jin-jinnya gitu kan, membuat semisal Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu membuat semisal Al-Quran, insya Allah. Berarti bahwasanya Al-Quran, kemungkinan Al-Quran dibuat oleh bangsa Arab itu sudah fatal. Karena bangsa Arab zaman dahulu itu nggak mampu membuat semisal Al-Quran atau nggak mampu menjawab tantangan dari Allah. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Jadi sudah fatal. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad, karangannya Nabi Muhammad. Ini juga fatal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu juga berasal dari bangsa Arab. Jadi kalau orang-orang Arab itu yang sudah pintar-pintar membuat syair itu nggak mampu, apalagi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu bagian dari bangsa Arab, itu juga nggak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad ini ketika dia menyampaikan Al-Quran dengan menyampaikan hadis, ini gaya bahasanya beda. Gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis itu nggak sama. Mustahil satu orang itu bisa menguasai dua gaya bahasa, itu mustahil. Kalaupun dia ingin mencoba itu pasti nggak akan lama begitu. Jadi kalau gaya bahasa saya kayak gini, ya kayak gini terus, nggak mungkin berubah gitu kan. Lah makanya dari itu Al-Quran ini bukan karangannya Nabi Muhammad. Karena satu sisi Nabi Muhammad itu menyampaikan Al-Quran, satu sisi menyampaikan hadis. Dan gaya bahasa Al-Quran dan hadis itu nggak sama. Coba deh dilantunkan itu. Al-Quran ini kan enak dilantunkan ya, dilantunkan, murattal gitu, dilantunkan enak. Tapi kalau hadis nggak enak dilantunkan gitu kan, bacanya itu beda gitu gaya bahasanya. Makanya mustahil Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad. Dan ketika turunnya Nabi Muhammad ini juga Nabi Muhammad ini memiliki karakter ummi. Ummi ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi mana mungkin orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu bisa mengarang kitab yang tebal seperti Al-Quran. Berarti kemungkinan yang kedua itu juga fatal. Kalau Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Ya enggak? Sekarang ada sanggahan juga. Iya. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi ada orang yang mengajarkan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Ini juga langsung dibantah oleh Allah. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadha lisanu arabiyyun mubin. Dan sungguhnya kami mengetahui, katanya Allah, mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajami, non-Arab. Sedangkan di Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang jelas. Itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Ada yang mengatakan memang itu bukan karangannya bukan buatannya Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu belajar kepada orang-orang di luar, orang-orang yang di sini berbahasa Ajami, orang-orang di luar Arab yang mengajarkan Nabi Muhammad berbahasa Arab. Dengan begitu Nabi Muhammad itu bisa mengarang Al-Quran. Ini langsung dibantah. Jadi Rasulullah zaman dulu itu bukan belajar bahasa Arab, tapi belajar kepada orang di luar Arab, bangsa non-Ajami begitu, non-Arab yang dipelajari Nabi Muhammad. Langsung dibantah oleh Allah.
Nah, maka dari itu, kemungkinan yang kedua, kalau Al-Quran itu berasal dari Nabi Muhammad itu juga fatal. Sekarang, bagaimana kemungkinan yang ketiga? Yaitu kemungkinan Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih? Kita bedah satu persatu. Jadi, dikatakan benar itu kalau antara pernyataan dengan kenyataan klop, itu benar. Ya, antara pernyataan dengan kenyataan klop itu dikatakan benar. Misal, gula itu manis. Ini pernyataan. Faktanya ketika kita minum gula maka rasanya manis. Berarti itu pernyataan antara kenyataan benar. Sekarang kita kaitkan realitas dengan yang ada di Al-Quran. Benar nggak? Nih, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini tentang penciptaan manusia. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu tentang proses penciptaan manusia. Jadi Allah jelaskan penciptaan manusia yang pertama itu berasal dari tanah. Yang dari tanah itu kami jadikan saripati air mani. Air mani itu disimpan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus lagi dengan daging. Maka jadilah manusia yang berbentuk. Coba zaman dahulu ada nggak ilmu kedokteran yang bahas tentang ini? Nggak ada. Baru zaman-zaman sekarang ini yang membahas ilmu kedokteran tentang penciptaan manusia. Dan itu benar gitu kan. Bahwasanya manusia ini berasal dari mani, disimpan dalam kokoh yang rahim yang kokoh, habis itu menjadi darah, habis itu menjadi daging, tulang belulang dibungkus lagi daging dibentuk gitu kan. Itu ketika zaman dahulu 14 abad silam itu nggak ada, nggak tahu gitu. Baru ketika teliti di ilmu kedokteran di zaman-zaman sekarang itu benar klop. Berarti antara fakta dengan antara pernyataan dengan kenyataan benar. Maka dari itu mustahil ini karangannya manusia. Karena manusia zaman dahulu itu nggak tahu kayak gini. Nggak tahu proses penciptaan janin, manusia nggak tahu. Maka mustahil Al-Quran buatan manusia. Saya kemarin ketika istri melahirkan itu ikut proses persalinannya. Ketika sudah keluar nih, anak saya yang kedua keluar, itu saya melihat pertama kepala, terus terakhir jadi kaki keluar gitu kan. Habis itu saya mikir, air mani itu bisa disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Jadi kapan rapatnya air mani? Mungkin rapat air mani ini. Kamu jadi kaki ya, kamu jadi tangan ya, kamu jadi mata, kamu jadi rambut, kamu jadi jantung, paru-paru dan semacamnya. Sampai strukturnya itu lengkap. Yang awalnya air mani ini menjadi manusia dan semuanya itu lengkap. Awas, jari-jari itu 10, jangan sampai kurang. Awas ya, di dalam jari-jari itu ada kuku, dan kukunya itu proses panjangnya itu nggak seperti rambut. Jangan cepet-cepet panjang. Awas ya, rambut itu batasnya sini, sampai dahi. Jangan sampai mata gitu. Alis ini juga proses pertumbuhannya itu lambat. Jangan seperti kayak rambut, nanti dipotong terus ini alisnya. Awas loh, ini tubuh ini proses panjangnya itu maksimal. Jangan sampai proses panjangnya itu seperti kayak gigi yang nggak tumbuh-tumbuh gitu kan, nggak panjang-panjang. Dan juga gigi proses pertumbuhannya itu lambat. Jangan sampai seperti terus tumbuh ini gigi. Kalau gigi ini tumbuh terus nanti gimana gitu kan. Jadi sampai detail kayak gitu. Kapan rapatnya? Tanya saya. Kapan rapatnya air mani? Itu rapat. Kamu jadi rambut ya, rambut kayak gini loh.
batasnya gini. Kamu jadi bulu ya, bulu-bulu dalam tubuh, batasnya begini. Kamu jadi hidung ya, kamu jadi telinga, fungsinya kayak gini. Mata kamu fungsinya kayak gini. Itu lengkap. Saya langsung gitu. Ya Allah, luar biasa. Tentang penciptaan manusia. Dan Allah juga berfirman tentang lebah. Ini dalam Al-Quran surat An-Nahl. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah betina, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan-jalan Rabbmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah keluarlah air minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dulu itu manusia masih belum tahu tentang lebah. Masih belum tahu kalau lebah itu mengeluarkan madu, yang madu ini bisa menghasilkan obat. Itu ketika diliti benar, madu itu berasal dari lebah. Dan madu itu bisa dijadikan sebagai obat. Coba, dulu orang zaman dahulu ketika turun Al-Quran ini kan masih belum tahu. Tapi ternyata Al-Quran sudah tahu duluan. Maka berarti ini bukan karangannya manusia. Karena manusia zaman dahulu ketika turun Al-Quran masih belum tahu tentang ini. Juga Allah juga jelaskan tentang semut. Hingga apabila mereka sempat sampai di lebah semut, berkatalah seekor semut betina, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi yang menjadi panglima semut itu adalah semut betina. Semut kan bekerja ya. Kan gak pernah antum melihat semut kira-kira nongkrong gitu kan, duduk-duduk atau tidur-tiduran, itu kan gak pernah. Dan yang menjadi jenderalnya semut itu semut betina. Dan Al-Quran sudah tahu duluan. Jadi ilmu kehewanan itu baru tahu kalau yang menjadi jenderalnya semut, pemimpinnya semut itu semut betina. Ketika teliti, oh ternyata semut betina. Ternyata Al-Quran sudah tahu duluan. Ini mustahil. Al-Quran ini karangannya manusia. Ini juga misal tentang besi, itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Dalam surat An-Nahl juga. Tentang fakta penciptaan berpasang-pasangan, ini juga dijelaskan di surat Az-Zariyat. Tentang garis edar tata surya, yang kalau kalian belajar di IPA itu kan matahari kan beredar, planet-planet itu kan beredar, kan ada garis-garisnya. Itu juga dijelaskan di Al-Quran dalam surat Al-Anbiya. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar melalui garis edarnya. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Coba, ini kan barusan ini pengetahuan tentang garis edar ini, tapi ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan gitu. Tentang jenis kelamin jenis kelamin bayi itu dijelaskan di dalam surat An-Najm. Tentang fakta sidik jari. Nih, jadi kalau ada kasus pembunuhan, itu kan biasanya diteliti sidik jarinya. Itu sidik jari dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu nggak ada yang sama. Dan itu sudah juga dijelaskan di Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Qiyamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya yang sempurna. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan banyak sebenarnya fakta-fakta lagi tentang atmosfer yang kalau kita pelajari di ilmu IPA itu, atmosfer ini kan berlapis-lapis ya. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Itu semuanya sudah dijelaskan di Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikanlah 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran ini bukan karangannya orang-orang Arab, bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran ini kalamullah. Karena memang faktanya begitu. Dan tidak bisa ada orang yang membantah tentang fakta itu. Nah sekarang, bagaimana kita mendapatkan petunjuk di Al-Quran? Tata cara kita mendapatkan petunjuk di Al-Quran, maka yang pertama kita harus membacanya. Membaca Al-Quran.
Maka sebuah ironi ketika kita mengaku seorang muslim, kita beriman kepada Allah, tapi kita nggak sering-sering membaca Al-Quran. Itu sungguh ironi. Sampai terkadang Al-Quran ini berserakan di lemari-lemari sampai berdebu, karena jarang dibaca. Padahal Allah itu sudah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Apa katanya Allah? Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sering melantunkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi Al-Quran itu akan datang nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang sering membacanya. Apalagi di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Ayo baca Al-Quran, hidupkan Al-Quran. Sampai dijelaskan lagi oleh Rasulullah, qala mathalul ladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa khafidun lahu ma'as safarati kiramin bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, maka nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Jadi orang yang mahir, yang sering baca Al-Quran, kelak akan dibersamai sama orang-orang yang mulia dan orang-orang yang taat, termasuk juga para malaikat. Terus Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa membaca satu huruf di dalam kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Kan mustahil ya orang baca Al-Quran itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 3 huruf. Sudahlah cukup, misalkan kan kayak itu nggak mungkin. Minimal lah satu mukra gitu kan, atau satu halaman, 2 halaman, itu berapa coba kebaikannya yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Maka dari sini marilah kita mulai baca Al-Quran. Terkadang kita bisa kuat mata kita itu melihat handphone sampai 5 jam, tapi kalau membaca Al-Quran 5 menit kadang gak kuat, sudah keluar air mata. Kenapa demikian? Kalau saya meminjam penjelasannya Ustaz Adi Hidayat, itu ternyata Al-Quran gak mau dilihat lama-lama oleh orang yang sering bermaksiat. Makanya orang yang sering bermaksiat dia gak betah baca Al-Quran. Bukannya gak betah, tapi Al-Qurannya gak mau lama-lama dilihat. Al-Qurannya gak mau lama-lama dilihat. Orang zaman dahulu itu sampai dalam bulan Ramadan itu ada yang mengatakan menghatamkan 30 kali dalam sebulan. Berarti sehari itu 1 kali. Coba, kenapa bisa begitu? Karena beliau menikmati membaca Al-Quran, nikmat rasanya membaca Al-Quran. Sedangkan kita tersiksa gitu. Kenapa begitu? Karena ternyata Al-Qurannya nggak mau lama-lama dilihat oleh kita, karena kitanya sering bermaksiat. Nah maka dari itu mari kita perbaiki diri kita itu supaya kita bisa menikmati nikmatnya membaca Al-Quran. Selanjutnya nggak cuma membaca Al-Quran, yang kedua memahami Al-Quran. Jadi kita nggak cuma membaca tapi juga memahami Al-Quran. Jadi misal kita beli sepeda motor, habis itu kita ada motor ini kita jalankan sesuai dengan kehendak kita. Kira-kira cepat rusak atau enggak? Cepat rusak. Supaya enggak cepat rusak, maka kita harus pahami dulu dosbooknya. Apa itu? Petunjuk penggunaan sepeda motor, kita pahami. Supaya sepeda motor kita yang kita beli, yang kita pakai itu awet, tidak mudah rusak. Dipahami dulu petunjuk penggunaannya. Sama aja dengan manusia. Manusia ini sudah diberikan petunjuk dosbooknya supaya manusia hidupnya enak. Maka apa dosbooknya manusia? Al-Quran. Maka dari itu supaya kita hidupnya baik, kita harus pahami isi Al-Quran gitu. Nggak mungkin kan kita beli handphone ada dosbooknya, begitu dosbooknya kita buang, nggak usah dibaca gitu kan. Terus gimana caranya gitu kan? Gimana caranya memprogram atau men-setting atau menggunakan handphone ini kalau kita nggak tahu petunjuknya? Maka kita harus pahami petunjuknya. Sama dengan Al-Quran, kita harus juga pahami Al-Quran ini. Selanjutnya, setelah memahami Al-Quran, yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Kita harus amalkan. Kita sudah paham, baru kita amalkan. Kita kerjakan apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran.
Jangan seperti orang zaman dahulu gitu. Kita orang zaman dahulu itu diberikan kitab Taurat, malah gak dipakai. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkan isinya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini sindiran bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi zaman dahulu diberikan kitab Taurat, tapi kitab Taurat itu nggak diamalkan, gitu kan? Maka Allah berikan perumpamaan, kamu ini seperti keledai yang memanggul kitab yang tebal besar-besar, tapi tidak mengamalkan seperti keledai. Kita kan nggak mau. Kita itu mengharap ridho Allah. Kita ini mengharap surganya Allah. Maka dari itu jangan sampai kita ini seperti orang-orang Yahudi. Kita ini sudah diberikan Al-Quran, tapi kita nggak mau mengamalkan Al-Quran. Maka celakalah kita. Dan kita jangan sampai memilih Al-Quran, memilah Al-Quran. Ini cocok, ini nggak cocok. Ini cocok, ini nggak cocok. Jangan sampai. Misal ya, ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya seperti sekarang ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu itu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini ayat tentang puasa. Maka di saat orang itu mendengar ayat ini, maka semua orang itu kayak antusias gitu untuk mengamalkan ayat tentang puasa. Tapi di belakang ayat 178 itu juga ada ayat yang redaksinya sama. Apa katanya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Ayat 178 di dalam Al-Baqarah, 7 ayat sebelum tentang puasa. Ini redaksinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, tentang puasa. Ini kisos juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kisos juga kutiba alaikum. Kutiba alaikumusiyam, yang puasa, kutiba alaikumul kisos. Sama-sama redaksinya sama. Tapi kenapa kita di saat disuruh berpuasa kita menyambut dengan gembira, tapi ketika disuruh dengan kisos kita malah ini nggak relevan dengan kondisi sekarang ini. Ini nggak sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan zaman. Kenapa kalau puasa ini kok sesuai dengan zaman? Kenapa kalau kisos tiba-tiba nggak sesuai dengan zaman gitu? Maka kita jangan beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian Alkitab yang lain. Dengan seperti itu, maka kita harus kafah mengamalkan semua. Jangan separuh-separuh gitu. Sampai Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian Alkitab yang lain? Maka kita harus kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jangan memilih dalam Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita mengamalkan, yaitu mengajarkan Al-Quran. Kita ajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada murid-murid kita yang menjadi guru, gitu kan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hujjah atau hikmah, nasihat yang baik, dan berdapatlah dengan mereka dengan debat yang terbaik. Jadi serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Ajarkan ini Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Dan terakhir, yaitu memperjuangkan Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, maka kita harus memperjuangkan Al-Quran supaya menjadi pedoman hidup manusia. Supaya aturan-aturan yang di Al-Quran itu semuanya diterapkan, gitu, dipakai gitu. Jangan kita milih-milih. Coba kalau seandainya kita milih-milih, ini bisa, coba bayangin nih, Al-Quran ayat tentang kisos, gak cocok, potong, gunting, dibuang.
Ayat tentang potong tangan bagi pencuri, nggak cocok, gunting, buang. Ayat tentang sistem ekonomi, riba, nggak cocok, gunting, buang. Ayat tentang kerajam bagi pezina, cambuk bagi pezina, nggak cocok, gunting, buang. Apa yang terjadi, Pak? Pasti Al-Quran ini banyak yang bolong-bolong. Gara-gara kita memilih mana yang cocok dengan zaman, mana yang nggak cocok dengan zaman. Itu pasti Al-Qurannya ini bolong-bolong karena digunting semua gitu kan. Akhirnya, padahal di Al-Quran itu sudah lengkap mengatur segala macam kehidupan. Coba, kalau seandainya buang air kecil ada jadi atur, bangun tidur ada diatur, makan aja diatur, apalagi kehidupan manusia yang problemnya yang lengkap itu, semuanya itu, apakah nggak diatur? Pasti diatur. Makanya sampai Rasulullah itu ketika mau wafat itu berwasiat. Jadi saya titipkan dua perkara kepada kalian. Kalau seandainya kalian itu menggunakan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi supaya kita nggak tersesat selama-lamanya, maka seharusnya sebagai kaum muslimin ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara total, secara kafah. Begitulah penjelasan tentang Al-Quran. Jadi sebenarnya Al-Quran ini kalamullah. Nah, bagaimana supaya kita ini mendapatkan petunjuk di Al-Quran? Maka yang pertama kita membacanya, yang kedua kita memahaminya, yang ketiga yaitu kita mengamalkannya, yang keempat kita mengajarkannya, dan yang kelima kita memperjuangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.